warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Irma Wahyuniasti, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Maritim Raja Ali Haji. Baiklah teman-teman, materi yang akan kita bahas kali ini adalah komunikasi antar sel. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita akan mulai membahasnya. Baiklah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu komunikasi sel. Komunikasi sel adalah hubungan atau interaksi antara sel yang satu dengan sel yang lain, ataupun antara sel dengan lingkungannya. Komunikasi sel juga dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi sel dari sel pesinyal menuju ke sel target untuk dapat mengatur proses pengembangan dan pengorganisasiannya menjadi sebuah jaringan, mengawasi pertumbuhan dan pembelahannya, serta mengkoordinasikan aktivitasnya. Selanjutnya yaitu hubungan antar sel atau cell junction. Cell junctions merupakan situs hubungan yang menghubungkan banyak sel dalam jaringan dengan sel lainnya dan dengan matriks ekstraseluler. Cell junctions merupakan suatu struktur dalam jaringan organisme multiseluler. Cell junctions ini dapat diklasifikasikan ke dalam 3 grup fungsional, yaitu yang pertama, occluding junctions, yang kedua, anchoring junctions, dan yang ketiga, communicating. Dari yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat klasifikasi fungsional cell junctions. Akan kita bahas satu persatu. Dari yang pertama, yaitu occluding junctions, di mana fungsi dari occluding junctions ini adalah menghubungkan sel epitel yang satu dengan sel epitel yang lain, membagi sel atas 2 domain, yaitu domain apikal dan basolateral, mencegah protein membran di domain apikal bergerak ke domain basolateral, dan menyegel ruang antar 2 sel serta mencegah lalu lintas molekul di ruang antar sel. Terdapat pembagiannya, yaitu yang pertama, tight junctions atau hanya berlaku pada vertebrata, dan yang kedua, septate junctions atau berlaku pada invertebrata. Bagian klasifikasi yang kedua yaitu anchoring junctions, di mana memiliki fungsi untuk menghubungkan sel dengan sel, menghubungkan sitoskeleton 2 sel yang berdampingan, menyatukan sel dalam satu kesatuan kokoh, dan menghubungkan sel dengan bagian matriks ekstraseluler. Protein penyusunan dari anchoring junctions ini adalah intracellular anchor proteins dan transmembran adhesion protein. Yang terbagi atas, yang pertama, situs-situs pelekatan filamen aktin, yang dibagi lagi atas cell-cell junctions atau adherent junctions, dan cell matrix junction atau focal adhesion. Dan yang kedua yaitu situs-situs pelekatan intermediate filamen yang terdiri atas cell-cell junctions atau desmosom. Bagian klasifikasi yang ketiga yaitu communicating junction atau merupakan suatu proses yang dapat memerantarai jalan lintasan sinyal-sinyal kimiawi atau elektrik dari satu sel yang sedang berinteraksi ke sel lainnya. Terdiri atas yang pertama, gap junctions, yang kedua, chemical synapses, dan yang ketiga, plasmodesmata yang berlaku hanya pada tumbuhan. Baiklah, kita akan masuk ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai pensinyalan sel. Pensinyalan sel merupakan suatu bentuk interaksi antara sel dengan cara komunikasi langsung atau dengan mengirimkan sinyal kepada sel target. Interaksi dalam hal ini, sel pemberi sinyal menghasilkan tipe khusus dari molekul sinyal yang dapat dideteksi oleh sel target. Sel target memiliki protein reseptor yang mampu mengenali dan berespons secara spesifik terhadap molekul sinyal. Pensinyalan sel ini terbagi atas beberapa, dan yang akan kita bahas pertama yaitu pensinyalan lokal, yang merupakan sebuah komunikasi sel melalui kontak langsung, baik sel hewan maupun sel tumbuhan, memiliki sambungan sel yang bila memang ada
memberikan kontinuitas sitoplasmik di antara sel-sel yang berdekatan. Pensinyalan lokal ini dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu yang pertama, pensinyalan parakrin, para sama dengan dekat. Yang kedua, pensinyalan sinaptik. Dan yang ketiga, pensinyalan autokrin. Bagian pensinyalan yang kedua yaitu pensinyalan jarak jauh atau endokrin, di mana pada hewan dan tumbuhan menggunakan zat kimia yang disebut juga dengan hormon untuk melakukan pensinyalan jarak jauh. Dalam pensinyalan hormon pada hewan disebut juga dengan pensinyalan endokrin, di mana sel-sel yang terspesialisasi akan melepaskan molekul hormon yang berjalan melalui sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah menuju sel target di bagian tubuh yang lain. Hormon tumbuhan seringkali juga disebut dengan regulator untuk pertumbuhan tumbuhan yang mengalir dalam pembuluh. Namun lebih sering mencapai targetnya dengan cara bergerak dari sel ke sel atau berdifusi melalui udara sebagai gas. Pada pensinyalan sel, yang terakhir kali yaitu kita akan membahas tahapan pensinyalan selnya. Dibagi menjadi atas 3 tahapan. Yang pertama, penerimaan atau reception adalah ketika sel target mendeteksi molekul sinyal yang berasal dari luar sel. Yang kedua, transduksi atau transduction, yang merupakan pengikatan molekul sinyal dengan cara mengubah protein reseptor sehingga menginisiasi proses induksi. Tahap transduksi mengubah sinyal menjadi bentuk yang dapat menyebabkan respons seluler spesifik. Yang ketiga, respons, yang merupakan tahap dari pensinyalan sel. Sinyal yang ditransduksi akhirnya memicu respons seluler spesifik. Pokok materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu reseptor sinyal, di mana sebagian besar reseptor sinyal merupakan protein membran plasma. Ligan-ligan milik reseptor semacam ini larut dalam air dan umumnya terlalu besar untuk bisa secara bebas menembus membran plasma. Akan tetapi, beberapa reseptor sinyal terletak di dalam sel seperti reseptor dalam membran sel dan reseptor intraseluler. Baiklah, poin bahasan terakhir dari komunikasi antar sel yaitu mekanisme jalur transduksi sinyal atau jalur-jalur merelay sinyal dari reseptor ke respons seluler sebagai berikut. Yang pertama, molekul yang merelay sinyal dari reseptor ke respon disebut juga dengan molekul relay atau sebagian besar merupakan protein. Yang kedua, molekul sinyal awal secara fisik tidak dilewatkan jalur pensinyalan atau molekul sinyal bahkan tidak pernah masuk sel. Sinyal direlay sepanjang suatu jalur, artinya informasi tertentu dilewatkan. Pada tiap tahap sinyal ditransduksi menjadi bentuk berbeda yaitu berupa perubahan konformasi suatu protein yang disebabkan oleh fosforilasi.